Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Neni Damai. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal PH materi sistem organisasi kehidupan makhluk hidup untuk IPA kelas 7. Nah, di video kali ini beberapa soal yang akan saya cuplikan di sini adalah soal-soal yang kemungkinan akan dimasukkan di dalam soal-soal penilaian harian untuk bab pertama ini, yaitu materi tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, sebelum mulai silahkan klik tombol subscribe-nya dan bunyikan tanda loncengnya. Nah, mari kita mulai. Baik, kita akan bahas soal yang pertama. Organisme yang hanya memiliki satu sel dinamakan organisme. A. Multiseluler, B. Heteroseluler, C. Heterotrof, D. Uniseluler. Kita lihat jawaban yang pertama. Kalau multiseluler itu artinya bahwa organisme ini memiliki banyak sel. Kalau heteroseluler artinya memiliki bermacam-macam sel. Kalau heterotrof ini adalah lawan dari autotrof, berarti sifat sel bahwa heterotrof ini sifatnya adalah dia tidak mampu melakukan fotosintesis. Berarti heterotrof ini adalah sel yang dimiliki oleh selain dari sel tumbuhan. Dan untuk yang option D, uniseluler, artinya dia memiliki satu sel. Jadi jawabannya adalah memiliki satu sel. Jawabannya D, uniseluler. Kita lanjut soal yang kedua. Berikut ini bagian dari sel yang dimiliki oleh hewan maupun tumbuhan adalah A. Membran sel. Ini dimiliki oleh kedua-duanya, yaitu oleh hewan dan tumbuhan. Kemudian kita lihat yang option B, itu jawabannya kloroplas. Ini hanya dimiliki oleh tumbuhan. Yang C, plastida, hanya dimiliki oleh tumbuhan. D, dinding sel, itu hanya dimiliki oleh tumbuhan. Jadi langsung kita jawab, jawabannya adalah yang A. Untuk soal yang ketiga, badan Golgi merupakan bagian dari sel yang memiliki fungsi A. Respirasi, B. Sekresi, C. Sintesa protein, dan D. Pembelahan sel. Salah satu organel pada sel yaitu badan Golgi. Fungsinya adalah, kalau kita lihat option yang A, respirasi. Respirasi ini adalah fungsi dari organel sel yang namanya mitokondria. Kemudian sekresi seperti mengeluarkan enzim, mengeluarkan kelenjar, itu adalah fungsi dari badan Golgi. Kemudian yang C itu sintesa protein. Ini adalah fungsi dari organel sel yaitu si ribosom. Yang D itu tentang fungsi pembelahan sel, itu dilakukan oleh sentriol. Jadi jawaban yang tepat adalah B, sekresi, yaitu merupakan fungsi dari organel sel badan Golgi. Baik, soal yang keempat. Jaringan yang berfungsi melindungi jaringan di dalamnya adalah jaringan A. Meristem, B. Parenkim, C. Sklerenkim, D. Epidermis. Kita lihat yang meristem. Meristem ini adalah jaringan yang memiliki sifat dia sering membelah, artinya ini ada pada jaringan muda, bukan berfungsi untuk melindungi jaringan. Berarti meristem jaringan sel yang aktif membelah. Kalau parenkim ini disebut sebagai jaringan dasar yang mengisi semua bagian dari jaringan pada tumbuhan. Kalau sklerenkim ini sebagai jaringan penyokong atau penguat. Jadi tegaknya tumbuhan itu ada namanya
jaringan penyokong, yaitu adalah tugas si sklerenchyme. Yang terakhir itu ada jaringan epidermis. Ini adalah jaringan paling luar, jaringan terluar yang akan melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, jaringan epidermis. Soal selanjutnya, jaringan yang berfungsi sebagai penguat pada tumbuhan. Ingat, katanya penguat atau penyokong. Kita lihat jawaban yang A, kolenkym dan parenkym. Kolenkym adalah salah satu jaringan penguat atau penyokong, tetapi parenkym ini adalah jaringan dasar. Berarti option A ini kita coret, bukan jawaban. Kita lihat yang B itu xilem dan phloem. Kalau bisa dijelaskan sedikit, xilem itu adalah jaringan pengangkut. Xilem dan phloem ini disebut sebagai jaringan pengangkut. Yang mana si xilem ini dia mengangkut air dari akar ke daun. Kalau phloem dia kerjanya dari daun menuju akar. Karena xilem dia membawa air dan mineral dari akar ke daun, sementara si phloem itu dia membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan termasuk ke akar. Jadi jawaban yang B ini juga kita silang karena dia bukan sebagai jaringan penguat. Kemudian yang C, kolenkym dan sklerenchyme. Ini kolenkym dan sklerenchyme adalah jaringan penyokong atau penguat pada tumbuhan. Jadi jawabannya adalah C. Tapi kita lihat dulu yang option D ini penjelasannya seperti apa. Yang D, epidermis tadi pada soal sebelumnya dijelaskan sebagai jaringan pelindung. Kalau epidermis jaringan pelindung. Kalau korteks itu jaringan dasar, dia sama dengan parenkym. Jadi lebih cocok jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lihat soal yang selanjutnya. Organ yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh adalah A. Hati, B. Jantung, C. Pankreas, D. Paru-paru. Kita lihat yang hati. Hati, organ hati itu berfungsi untuk menetralisir racun yang masuk ke tubuh kita. Kalau jantung itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau pankreas dia akan menghasilkan enzim atau hormon insulin. Jadi di pankreas ini tempat diproduksinya enzim pencernaan dan dihasilkannya hormon insulin. Jadi ada dua fungsi si pankreas, yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan dan untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin dia berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, orang yang penyakit diabetes atau penyakit gula, biasanya hormon insulinnya ini tidak berfungsi dengan baik. Artinya dia tidak mampu mengubah glukosa tubuh menjadi glikogen atau cadangan gula. Sehingga jumlah glukosa di dalam tubuhnya terus meningkat karena ketiadaan fungsi hormon insulin ini. Jadi orang yang diabetes itu dia akan selalu melakukan suntik insulin untuk menghasilkan hormon insulin di tubuhnya agar bisa mengubah kelebihan glukosa di dalam tubuh menjadi glikogen atau cadangan gula di dalam ototnya. Kemudian paru-paru berfungsi untuk
pertukaran gas O2 dengan CO2. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah B. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi dari organ ginjal adalah A. Menetralkan racun. Ini adalah fungsi dari si hati. Yang B. Mengeluarkan uap air. Ya, ini fungsi si ginjal. Selain Fungsi dari organ ginjal adalah A. Menetralkan racun. Ini adalah fungsi dari organ hati. Mengeluarkan uap air ini adalah fungsi dari si paru-paru. Yang untuk memproduksi urin ini adalah fungsi dari ginjal. Selain untuk mengeluarkan urin, ginjal juga berfungsi untuk menyaring darah. Kemudian yang D, menghasilkan empedu, itu adalah fungsi dari organ hati. Jadi untuk fungsi organ ginjal itu jawabannya adalah C, memproduksi urin. Soal selanjutnya, berikut ini yang bukan organ dari pernapasan. Yang bukan organ pernapasan: hidung iya, B. kerongkongan tidak, paru-paru iya, D. tenggorokan iya. Ini adalah organ pada sistem pencernaan. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut soal yang selanjutnya, soal terakhir. Di bawah ini kelompok organ pencernaan yang benar adalah A. mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus. Hati bukan masuk organ pencernaan. B. mulut, tenggorokan, lambung, usus. Tenggorokan bukan termasuk ke dalam organ pencernaan. C. mulut, kerongkongan, lambung, dan usus ini adalah kelompok organ pencernaan. Yang D itu mulut, tenggorokan, paru-paru, lambung. Tenggorokan dan paru-paru adalah organ pernapasan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Baik, itu sekian video pembahasan soal-soal yang akan dicuplikan dalam soal penilaian harian untuk materi pertama di semester kedua, yaitu sistem organisasi kehidupan.